Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya sudah berpindah tempat lagi. Hari ini, bukan hari ini ya. Sekarang saya sudah ada di tempatnya Febriana Adi Sekar Dharma Putri. Ini sudah di Pedukuhan Gendu, sudah di bawahnya yang tadi ya. Gendu itu masih termasuk wilayah Jatimulyo, bersebelahan dengan Jombrang. Sama seperti tadi sebelumnya, saya akan wawancara dan ngobrol dengan Putri. Nah, jadi Putri itu apa ya? Mungkin salah satu siswa favorit saya di kelas. Dia itu sangat pintar, rajin, hafalannya banyak, kemudian pintar ngaji juga, olahraga juga baik, nari bisa juga, jadi multi talent ya. Ya mungkin siswa idaman ya seperti dia ini. Dan sekarang sudah di kelas 6. Saya pas dia kelas 4 juga saya ngajar dia. Sekarang kelas 6 ngajar lagi. Jadi tak kan ketemu 2 kali. Baik, hari ini ya mungkin Putri kabarnya sehat tuh. Wah, alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Walaupun kemarin sempat meler katanya, saya lihat di statusnya itu masih eksis juga di WA ya. Suka ngegame tidak? Enggak. Oh tidak. Game medsosnya punyanya apa aja? Cuma WhatsApp. Ya. Instagram Udah dihapus. sudah dihapus. TikTok? Enggak ada. Snack? Enggak. Terus Facebook? Enggak ada. Nggak ada, nggak punya? Enggak punya. Nggak pernah punya. IG pernah buat ya? Enggak. Belum pernah buat IG? Belum. Berarti masih termasuk, kalau menurut saya itu belum terlalu terbawa arus banget ya. Karena kalau kulturnya anak-anak sini biasanya kelas 6 itu sudah banyak yang TikTokan, Instagram, kemudian Snack, dan beberapa aplikasi lain. Kabarnya sehat, baik, terus tugas sudah selesai? Sudah. Wow, luar biasa. Putri ini luar biasa ya, rajin banget. Jadi begini Putri, Pak Guru itu kesini karena ya intinya ingin banyak tahu sih tentang kalian, terutama hal-hal yang mungkin tidak ada di sekolah ya, tapi kebiasaan-kebiasaan keseharian, sukanya apa dan sebagainya. Yo, itu sebagai bahan bagi Pak Guru untuk merencanakan pembelajaran yang baik sebenarnya, supaya pembelajaran itu sesuai dengan harapan dan kemampuan serta kebiasaan kalian yang dekat dengan masyarakat. Mungkin tidak banyak ya pertanyaannya, mulai aja ya. Oh iya, masih sengangsung suaranya, masih sedikit. Yang pertama ya, kalau Putri itu paling suka pelajaran apa? Matematika. Matematika? Wow, luar biasa. Kenapa suka matematika, Bu? Karena suka aja. Karena suka aja. Suka itu tidak ada perlu alasan untuk menyukai ya. Jadi Putri itu sangat menyukai pelajaran matematika ya. Luar biasa ya. Sama ya. Saya juga pelajaran yang paling saya suka itu adalah matematika. Kenapa saya suka matematika? Karena menurut saya matematika itu pelajaran yang paling mudah. Kita cukup mempelajari satu saja, misalkan rumus ya. Maka rumus itu akan berlaku untuk semua soal maupun materi di bab tersebut. Jadi nggak perlu banyak belajar. Itu kenapa saya suka matematika. Berbeda dengan IPS ya. Kalau IPS itu kan banyak sekali hafalannya. Kalau matematika tidak. Tapi setiap orang itu berbeda-beda ya. Tadi misalkan IPA itu lebih menyukai IPA, malah kalau IPA itu karena berhubungan dengan alam dan sebagainya. Sudah, itu peran pertama tadi, bahwa Putri itu sangat menyukai matematika. Sekarang kedua, kita tulis dulu ya, takutnya lupa.
Pertanyaan selanjutnya eh, kepada Putri. Kalau Putri itu biasanya kesehariannya tuh apa yang dilakukan, terus hal yang paling kamu suka itu apa? Hal yang paling disukai memasak. Masak? Iya. Masak sendiri atau Kadang dengan teman. teman-teman? Iya. Terus Kadang ada adik sama ibu. ada sama ibu. Terus ya apa yang dimasak biasanya? Biasanya dapat dari internet, terus kayaknya enak. Terus coba. Oh, berarti cari lihat nemu di internet, Iya. terus nanti dicoba dibuat. Iya. Oh, yang kira-kira menarik seperti itu. Oh, luar biasa ya. Itu sangat kreatif, mencari ilmu sendiri, kemudian mempraktekkan sendiri, luar biasa keren ya. Terus alasannya kenapa suka kegiatan itu? Seru, Seru, terus dapat pengalaman. dapat pengalaman baru. Iya. Oh, hampir setiap hari seperti itu. Kadang. Oh, kadang. Berarti Kadang. sering ya dilakukan. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi dia itu yang paling sering dilakukan selama pandemi ini justru malah memasak. Nah, jadi mencoba hal baru, nyari menu di internet, kemudian dipraktekkan di rumah. Keren. Terus kalau Putri itu yang disukai. Nah, terus cara belajar yang paling suka itu kan kemarin sempat ngisi ya di form itu kalau nggak salah belajar sambil mendengarkan musik tuh ya. Iya. Nah, menurutmu hal yang kamu itu paling masuk materi pelajaran itu kalau belajarnya bagaimana? Misalkan apakah belajar mandiri, suasana yang sangat tenang tanpa diganggu, atau bersama dengan teman membahas materi, atau bersama orang lain yang lebih tua untuk membimbing kamu dalam belajar? Bersama orang yang lebih tua. Oh, Terus bisa membimbing. berarti kamu itu lebih nyaman belajar kalau ada yang mendampingi ya? Iya, ada yang mendampingi. Siapa yang biasanya yang mendampingi? Kakak sepupu. Kakak sepupu. Dia itu sudah SMA atau Kuliah kuliah? Di mana? di UNY. UNY jurusannya? Kalau nggak salah ekonomi. Ekonomi. Luar biasa ya. Jadi memang bagus ya. Belajarnya Putri itu lebih nyaman ketika ada yang mendampingi supaya materi yang ada itu lebih cepat untuk dipahami. Karena ketika ada orang yang lebih paham, maka kita itu ketika mengalami kesulitan mudah untuk bertanya ya. Oh, betul sekali. Keren. Terus itu hanya dengan kakak? Iya. Oh, ya dengan kakak. Itu berarti cara belajarnya Putri itu hampir sama dengan Iva. Iva itu juga dia lebih suka belajar ketika didampingi supaya lebih cepat paham. Karena kan kalau tidak ada yang mendampingi maka susah untuk memahami materi. Apalagi kelas 6 ya, materinya sudah cukup lumayan rumit. Nah, kadang orang tua itu susah untuk mendampingi. Terus kalau di sini itu kalau dengan teman-teman itu permainan tradisional atau apa yang masih sering dilakukan di sini? Ingklek. Ingklek. Iya. Oh, berarti yang bentuk gambarnya apa? Gambarnya biasa. Oh, ingklek ternyata masih banyak dilakukan oleh anak-anak di Kedung. Terus apa lagi? Bersepeda. Bersepeda. Kalau yang tradisional yang lain? Cuman itu sih Cuma petak itu. umpet. Petak umpet ternyata masih banyak juga di sini. Nah, jadi kebetulan di daerahnya Putri itu walaupun pegunungan ya, tapi masih ada wilayah yang datar ya. Sehingga itu bisa menjadi sarana bagi anak-anak untuk bermain ya. Bagus ya. Walaupun tadi di wilayah lain itu kebanyakan itu malah justru anak-anak itu bermain gadget, bermain HP, mainnya di HP, tidak lagi bermain tradisional. Beda seperti zaman saya masih kecil itu malah justru banyak permainan yang tradisional. Itu berarti ingklek, petak umpet, terus tadi bersepeda, terus gubah rodor.
Enggak ya? Enggak. Oh, karena memang susah kalau dilaksanakan di gunung ya. Di gunung itu susah. Untuk mencari tanah yang lapang dan kosong untuk bermain itu susah untuk dilaksanakan. Kalau main kelereng, enggak ya? Enggak. Oh, udah enggak. Itu malu ya perempuan. Nah, tambah gede main kelereng. itu. Terus kalau di wilayah Gendu yang kamu tahu itu apa kebudayaan atau kebiasaan yang masih banyak dilaksanakan warga sekitar sini? Kalau seni biasanya masih ada jatilan. Oh, masih ada jatilan di sini. Terus, Kadang ada upacara adat namanya baritan. oh ada upacara adat namanya baritan ya. Itu apa? Rasa syukur setelah panen. Oh, berarti setelah panen raya ya, panennya bagus, itu ada upacara adat namanya baritan. Nah, terus kegiatan baritan itu seperti apa, Bu? Setiap orang itu yang bawa kupat. Terus, Dimakan bareng-bareng sebelumnya itu berdoa dulu. oh, jadi setiap orang itu membawa ketupat, kemudian dimakan bersama, dan sebelum makan bersama itu dipimpin berdoa sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen masyarakat yang ada di sini. Luar biasa ya, masih ada Mas, seperti itu. Seperti jatilan itu. Kalau gamel itu masih tidak? Kalau di Gendu ada, tapi Gendu atas. Ada ya Kak. Jadi di Gendu itu di salah pada RW mungkin dari sini itu masih ada wilayah yang ya masih ada alat gamelan, dan itu sebagian masyarakat masih melestarikan budaya tersebut. Kalau menari di sini nggak ada ya? Enggak. Di daerah Sanggar ternyata di sini ada. Di daerah atas itu ada Sanggar, Cibolong. Terus selanjutnya kalau kelompok tani, KWT atau dan sebagainya masih ada, tapi kurang paham. Oh, ada kurang paham. Oh, bagus. Itu masih ada ya di daerah sini. Yo, apalagi ya di sini? Kerja bakti pasti ya? Sering. Oh, kerja bakti pasti ada. Wisata Banyak. Oh, wisata banyak saya di Gendu ini. Terutama yang paling terkenal itu adalah kebun tebu atau lebih familiar di Instagram itu dengan nama Ngares ya. Nah, jadi kalau di Instagram itu ada kebun tebu yang sedang berbunga, biasanya itu bisa dijadikan background fotonya sangat bagus ya. Nah, di sini juga banyak pendopo, gazebo kecil yang dibangun di sekitar kebun tebu itu. Nah, itu bisa menjadi tempat untuk spot, untuk beristirahat sambil menikmati keindahan yang ada di wilayah sini. Sempat booming juga beberapa waktu yang lalu, dan sekarang masih ramai, apalagi ketika sore. Itu salah satu tempat yang paling banyak pengunjungnya kalau di wilayah Jawa Timur ya, yaitu kembang tebu itu. Apalagi ya kalau ini dulu itu udah ya, sebagian besar seperti itu. Kalau masyarakatnya di sini petani ya kebanyakan ya, petani dari hasil hutan atau kebun sebagai sumber mata pencarian utama. Dan kalau cengkeh itu musiman, tergantung cengkehnya itu pas masa panen atau tidak. Itu mungkin itu yang sedikit yang sudah saya obrolkan dengan Putri. Sangat luar biasa aktivitasnya dia sehari-hari, kreatif ya ternyata, dari materi di internet masak ya. Terus kemudian belajarnya dia sangat lebih nyaman ketika ada yang membimbing, yaitu kakak sepupunya, sehingga apa yang dia pelajari itu lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya wilayah di Gendu ini juga kulturnya masih sangat baik ya, masih banyak yang melestarikan budaya Jawa. Permainan tradisional di sini anak-anak juga masih banyak melakukan, itu luar biasa. Saya sangat senang ketika anak-anak itu lebih banyak bermain secara real ya, fisik, tidak hanya sekedar main gadget, HP, TikTok itu, sehingga yang akan melunturkan budaya-budaya bangsa.
Oke, terima kasih Putri atas waktunya. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Ini sudah hampir sembuh sih, tapi semoga lebih cepat sembuh, lebih mudah untuk memahami materi ke depan, dan Pak Guru mohon maaf bila banyak kekurangan di sini mengganggu waktu istirahat. Jadi ini sekarang jam 1 siang ya. Jam 1 siang betul. Terima kasih ya. Dan diakhiri ya. Oke. Ini siswa favorit saya di sekolah salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.